hamba-Nya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Karena firman itu berasal daripada Tuhan untuk kita semua. Kita akan naikkan penyembahan kita. Firman jadi manusia. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, sebab setiap kami umat-Mu yang ada di hadapan-Mu telah siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Shalom. Selamat Hari Natal. Mari kita salam kiri kanan kita, katakan selamat Natal. Ya, puji Tuhan. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus, biasanya kalau Natal apa yang kita rasakan? Apa? Sukacita. Biasanya kalau Natal itu yang kita rasakan ada sukacita. Coba lambaikan tangan siapa yang bersukacita. Ya, kita bersukacita. Kenapa? Karena kita menyambut, mengingat bagaimana kasih Tuhan. Bukan karena baju baru, ya, bukan karena baju baru, bukan karena makanan yang enak. Kalau hanya sebatas itu, baju baru itu akan kelak menjadi tua. Makanan yang enak itu kelak kita tidak bisa menikmati. Tapi dengan kelahiran Yesus, itu terus akan terjadi dalam kehidupan kita, terus akan berkuasa dalam hidup kita, dalam segala apapun situasi hidup kita, suka duka, sehat sakit, tetap Kristus itu berkuasa dalam hidup kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tadi puisi berkata tidak pernah luntur. Tapi yang luntur siapa? Manusia. Kasih Kristus tidak pernah luntur. Manusia luntur di hadapan Tuhan. Manusia jauh dari hadapan Tuhan. Biasanya yang membuat itu kita jauh karena apa? Karena apa? Tidak ada kasih kepada Tuhan. Disebabkan karena apa? Masalah, kesulitan, tantangan. Apa yang membuat itu? Karena kurang yakin kepada Tuhan. Karena iman yang kurang bertumbuh kepada Tuhan. Nah, pada Natal orang tua PPA. Berarti kalau berbicara Natal orang tua PPA itu yang hadir siapa? Orang tua. Apakah hanya sekedar ibu-ibu? Tidak. Anak dititipkan apakah hanya kepada ibu? Tidak. Kepada bapak dan ibu. Seharusnya bapak dan ibu, orang tua ada di tempat ini. Amin. Tapi saya melihat dari tadi tidak ada. Tapi dikatakan Natal orang tua, seharusnya dibilang Natal kaum ibu. Ya. Tapi luar biasa. Saya melihat walaupun dikatakan tadi ketua panitia mendadak. Betul yang dikatakan firman Tuhan, siap sedia. Ya. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini sebagaimana yang disampaikan kepada saya oleh Ibu Gembala yang ada di tempat ini, yang terambil di dalam kitab Ulangan. Mungkin kita akan baca bersama-sama ya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah didapat, kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Kita mulai, saya baca perikopnya.
bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Puji Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, teristimewa yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tema kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada Natal Orang Tua PPA pada sore hari ini, yaitu ingat kasihnya, bersyukurlah. Ingat kasihnya, bersyukurlah. Dan sebagai subtema, kelahiran Yesus mengajak kita untuk selalu mengingat kasihnya, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bersyukurlah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada saat ini, bagaimana isi hati Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana kasih setia Tuhan kepada umat pilihannya, bagaimana penggenapan Allah yang akan Dia berikan kepada umat Israel sebagai umat pilihannya. Dan bukan hanya kepada bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga kepada kita pada saat ini. Kalau kita menyimak kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam firman Tuhan ini, mengandung janji Allah yang Dia sampaikan kepada umat Israel, bahwa janji Allah yang tidak akan membiarkan, tapi Dia akan memberkati, bahkan Dia akan menolong, bahkan Dia akan memberikan yang terbaik. Nah saudaraku, apakah janji Allah itu hanya berlaku kepada orang yang dulu bersama dengan Tuhan? Tidak, termasuk kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan. Nah oleh karena itu, di dalam janji, di dalam kasih penggenapan Allah yang telah Dia kerjakan kepada kita,
tema diberikan kepada kita. Ada dua kata yang saya lihat di tema ini. Ingat kasihnya dan bersyukurlah. Ingat kasihnya dan bersyukurlah. Kalau kita merenungkan dalam hidup kita, kasih Allah itu sungguh luar biasa. Yang sesungguhnya hidup kita ini orang yang harus dibinasakan. Yang sesungguhnya kita ini orang yang harus mengalami kematian, bukan kehidupan. Tetapi kasih Allah itu, walaupun dia Allah yang mulia, tapi dia mengasihi manusia yang sudah menyakiti dia. Kita ini orang-orang yang menyakiti Tuhan. Sesungguhnya kita harus dimukai. Tetapi kasih Allah dalam kehidupan manusia, karena pada waktu manusia dia menciptakan manusia, dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Karena dia mempunyai rencana dalam hidup manusia, supaya manusia melihat kehidupan, supaya manusia mengalami Allah itu di dalam kehidupan. Makanya dia mengutus, dia katakan mengutus anaknya yang tunggal. Dia meninggalkan kealahannya, dia meninggalkan kemuliaannya, dia datang ke dunia ini. Dan pada waktu dia datang ke dunia, bukan di tempat yang nyaman, bukan di tempat yang enak, tetapi hanyalah tanda domba. Coba ibu-ibu, kalau kita yang lahir di kandang domba, ada di sini yang lahir di kandang domba? Tidak ada. Ketika manusia lahir, sudah mulai tahu orang tuanya, sudah waktunya dia akan melahirkan, maka sebelum itu dia mempersiapkan segala sesuatu. Pada waktu lahir anak saya, sebelumnya itu sudah saya siapkan yang bagus, siapkan apa yang menjadi lapisan, bahkan baju yang pilih yang bagus. Tapi Tuhan, tidak ada tempat yang dipersiapkan selain dengan kandang domba. Itulah kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia kerjakan itu dengan apa? Karena cintanya, karena kasihnya kepada kita, ibu-ibu. Karena ada rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kasih yang sudah kita terima itu, dengan kelahiran Yesus, dia lahir di dunia ini demi kita, untuk menyelamatkan kita. Maka sebagai kita umat Tuhan, sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita orang percaya kepada Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu, kita tidak boleh melupakan. Makanya dikatakan firman Tuhan dalam tema kita tadi, ingat kasih, ingat kasih. Tapi seringkali manusia bukan kasih Allah yang diingatnya, tapi yang dia ingat, aduh, bagaimana nanti kehidupan anakku ya? Aduh, apa yang dimakan, apa yang diminum, aduh, apa yang dipakai, masalah yang diingat. Ketika ada masalah dengan orang lain, itu yang terus diingat, itu yang terus direnungkan. Ketika ada dia mengalami kesulitan hidup, dan itu yang terus diingatnya. Sehingga menimbulkan apa? Tidak lagi ada doa. Boro-boro ibadah datang ke rumah Tuhan, doa saja di rumahnya tidak ada. Karena kenapa? Mengingat masalah, mengingat kesulitan, mengingat bagaimana masa depan anak. Seringkali orang yang dia ingat, yang dia terus renungkan, yang belum dijalankannya. Kadang kita lupa apa yang sudah kita terima kepada Tuhan. Maka
bersyukur. Mengucap syukur itu apakah hanya di saat kita nyaman? Justru terbukti ucapan syukur itu bukan di saat nyaman. Karena di saat kita nyaman menerima berkat, dunia pun bisa melakukan itu. Dunia bisa melakukan itu. Tapi di mana kita sebagai anak Tuhan mengucap syukur ketika kita di tengah-tengah yang tidak nyaman? Disitulah kita teruji apakah kita bisa mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu memberi kekuatan kepada kita. Ucapan syukur itu berarti kita mengakui bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Ucapan syukur itu memberikan kepada kita jalan keluar. Karena membawa kita semakin terus untuk dekat dengan Tuhan. Tadi dalam liturgi ada dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Itu kehendak Allah. Kita bersyukur, apalagi kalau kita menerima berkat Tuhan. Luar biasa. Di tengah-tengah pelayanan di tempat ini ada PPK. Kami ada dulu Bapak, tapi karena orang tua tidak mengucap syukur, maka kami memberhentikan. Karena kenapa? Bersyukur terus. Sudah dikasih berkat, sudah diurus untuk biaya anak sekolah, bahkan dilihat rumahnya, dibantu, disumbangkan atap rumah. Bagaimana supaya anaknya, keluarga bisa nyaman, tapi tidak ada ucapan syukur, selalu bersyukur. Jadi masalah. Akhirnya kami berdoa sama Bapak Gembala. Kami melihat dalam pelayanan tidak ada semangat, tidak ada dukungan dari orang tua. Yang kami berdoa, kalau memang ini bukan yang Tuhan inginkan, kami tidak akan menandatangani surat perjanjian. Dan betul, kami melihat setelah itu pelayanan puji Tuhan semakin ditolong Tuhan. Kenapa? Karena di dalam tidak ada ucapan syukur, di dalam tidak ada mengingat kasih Tuhan. Banyak orang sudah menerima berkat, tapi apa yang terjadi bukan bersyukur, tapi bersyukur dan bersyukur. Tidak ada kepuasan. Tapi saya percaya di tempat ini, karena kita selalu mengucap syukur. Apa akibat orang yang bersyukur? Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada tiga poin akibat orang yang mengingat kasih Allah dan yang selalu mengucap syukur. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Apa poin yang pertama yang menjadi akibat bagi orang yang suka mengingat kasih Allah dan yang selalu bersyukur kepada Tuhan? Dikatakan akibatnya apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Itu akibat yang pertama. Dikatakan di dalam firman Tuhan, haruslah kamu lakukan dengan setia. Orang yang mengingat kasih Allah, orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka dia suka apa? Melakukan firman Tuhan. Melakukan, bukan hanya sekedar mendengar. Karena kalau hanya sekedar mendengar,
wajahnya di depan cermin, dan setelah itu dia lupa. Itu orang yang hanya suka mendengar, yang tidak melakukan. Tapi firman Tuhan berkata harus melakukan. Ada 2 kali di dalam ayat ini dia katakan melakukan perintah Tuhan. Apa yang menjadi akibat kalau kita melakukan perintah Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, dikatakan di situ di ayat yang kedua, tetapi yang merenungkan Taurat itu siang dan kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka kalau suka merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan ini, di ayat yang ketiga dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Melakukan firman Tuhan akan mendatangkan ke dalam kehidupan kita, yaitu ada pertumbuhan. Iman kita bertumbuh. Melakukan firman Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kita buah, ada keberhasilan. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, ini segenap perintah melakukan. Karena melakukan firman Tuhan membawa kita untuk semakin bertumbuh dalam hidup ini, membawa kita semakin terus melihat segala janji Allah. Dan dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 25, ada kebahagiaan. Itulah kalau kita melakukan firman Tuhan, ada kebahagiaan. Siapa manusia yang tidak mau berbahagia? Pasti semua kita rindu ke kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bisa terjadi kalau terus kita untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Bersyukur itu adalah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu perintah. Oleh sebab itu dalam hidup ini harus kita senantiasa dalam kehidupan mengucap syukur, karena itu akan membawa kita melakukan firman Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita mengucap syukur, karena tidak akan menjauhkan kita kepada Tuhan kalau kita bersyukur. Mungkin anak-anak PPA di tempat ini sudah berapa tahun Ibu PPA? Jangan 18 tahun, sama dengan TK saya. 18 tahun juga TK saya. Tapi itu TK 1 tahun, 2 tahun. Jadi, kalau ini terus pembinaan 18 tahun, berarti sudah pemuda. Coba bayangkan ibu-ibu dididik sudah 18 tahun. Saya yakin waktu yang diberikan oleh pembina di tempat ini, guru-guru di tempat ini, bukan hanya 1 jam, bukan hanya setengah jam. Dalam 1 minggu berapa kali? 3 kali. 1 hari berapa jam? 2 jam. Adakah kita 2 jam mendampingi anak kita, membina dia? Tidak ada. Mungkin kita biasa kalau ibu-ibu banyak pekerjaan kan, kerja di luar, kerja di dalam. Itulah kalau kita ibu-ibu. Makanya dibilang kita penolong. Tapi supaya kita kuat menolong, harus menjadi tiang doa. 2 jam waktu dibina selama 18 tahun. Coba bayangkan dalam 3 hari, berarti 6 jam dalam 1 minggu. Kali 18 tahun, sudah berapa jam?
Wah, anak-anak yang pertama sekali direkrut sampai yang saat ini mungkin sudah ada yang kuliah ya. Karena anak TK saya ada yang sudah selesai kuliah. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Amin. Tidak ada alasan untuk membuat kita wah begitu-begitu saja dan membuat kita semakin tidak ada semangat. Jarang ada pembinaan yang terus menampingi, mungkin bukan hanya dalam segi agama yang dibina, tapi bagaimana memunculkan kemampuan di dalam kehidupan anak. Bagaimana anak dibawa mandiri ke depan. Wow, luar biasa. Anak saya pernah kami membuka, melihat di situ disiapkan menu ya, kasih menu yang sehat, ya, dan dikasih fasilitas dalam segi peralatan sekolah, dan dikasih juga apa dalam segi peralatan kebersihan, ya kan, untuk mandi. Dan yang saya nggak tahu entah ada rumah yang diperbaiki, direnov. Kalau kami dulu di DJ ada satu keluarga diperbaiki atap rumahnya. Itulah kasih Tuhan. Makanya dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kalau terjadi berkat Tuhan itu kadang-kala kita tidak mengerti, kita tidak tahu, tapi Tuhan sudah sediakan. Tuhan memakai pelayanan di tempat ini untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Supaya apa? Anak-anak kita ke depan mereka menjadi generasi Esther dan Daniel yang takut akan Tuhan. Kalau sudah dibina di dalam Tuhan, anak-anak kita nggak usah kita ragu Bapak Ibu. Pasti dia akan terus untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena itu, mari kita dukung. Tadi Ibu Ketua menghimbau ibu-ibu, mari kita dukung. Kita dukung lagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita dukung, kita doakan, kita bersama untuk melayani Tuhan. Tuhan sungguh menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak kita. Karena itu mari kita bersyukur, kita ingat segala kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Karena segala rencana Tuhan sungguh indah bagi setiap kehidupan orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan kalau melakukan? Dikatakan di dalam ayat yang pertama bagian C itu, serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ada bagian yang didapat, bagian yang tidak bisa diberikan oleh manusia, berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Itu yang akan terjadi kalau kita sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu selalu mengingat kasih Allah dan mengucap syukur. Kalau kita melihat orang yang tidak melakukan firman, dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Dikatakan di situ seperti sekam yang ditiup angin. Mungkin kita tahu sekam, ya kan? Sekam itu kosong, tidak ada isinya. Bahkan kalau dia ditanam, hasilnya juga apa? Tidak ada, tetap kosong, hanya kulit. Tuhan tidak menghendaki orang Kristen itu hanya sebatas sebagai Kristen.
Banyak orang di dunianya sebatas KTP-nya Kristen. Tapi yang Tuhan mau harus ada isi. Apa isinya? Yaitu bagaimana kita menjadi sebagai orang yang membawa kabar kepada dunia ini. Orang yang melakukan firman Tuhan akan semakin terus membawa kabar di tengah-tengah dunia ini. Kita mulai dalam keluarga kita, dan kita mulai ke tetangga dan kepada masyarakat dimanapun kita berada. Tapi sekam yang tidak ada isi, apa yang dialaminya tidak ada tertanam, tidak tertanam. Ada angin dari barat yang ditiup kemana saja, ya, dikatakan seperti sekam. Hidup orang Kristen, hidup yang harus tertanam di dalam Tuhan. Tertanam supaya kita selalu mengingat kasih Tuhan, supaya kita selalu bersyukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, ya. Orang yang tidak melakukan firman, hanya mendengar, dikatakan seperti sekam yang tidak ada gunanya, tidak berguna, selain hanya dibuang. Saya percaya bahwa kita di tempat ini, orang tua PPA, tidak ada yang mau untuk seperti sekam. Kita mau untuk apa? Berbuah. Karena itu mari kita bersyukur. Apalagi di tengah-tengah pembinaan yang ada di tempat ini, mari kita dukung, mari doakan. Kalau kita berdoa di dalam rumah kita, mari ingat, doakan pelayanan yang ada di tempat ini, doakan para pembina yang ada di tempat ini, dukung, beri yang terbaik. Karena bukan untuk manusia kita melakukan, tapi untuk Tuhan. Kita harus mendukung. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, akibat orang yang mengingat kasih Allah dan yang selalu bersyukur, yang pertama tadi menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan artinya kata mengecap, yaitu memakan, menikmati, mengalami. Memakan, menikmati, mengalami. Kita sudah menikmati kasih Allah dalam kehidupan ini. Bahkan kita sudah menikmati dan kita sudah merasakan bagaimana kasih-Nya dalam hidup ini. Yang membuat kita ada sampai saat ini karena kasih Tuhan. Kita mengalami dalam hidup ini. Mengecap kebaikan Tuhan. Mari ibu-ibu renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami, bangsa Israel, mereka mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap mereka. 40 tahun. Bukan perjalanan yang sebentar. Tapi bangsa Israel, apa yang menjadi kelemahannya? Mereka tidak bersyukur, tapi terus bersungut, sehingga mereka tidak melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan selain dengan Yosua dan Kaleb. Karena persungutan mereka sudah menikmati
Akibat kalau tidak bersyukur, yang kedua bukan hanya seperti sekarang, tapi yang kedua ya, itu tidak akan melihat janji Allah, tidak sampai kepada janji Allah. Orang yang tidak bersyukur dan tidak mengingat kasih Tuhan, dia tidak melihat janji Allah. Walaupun dalam perjalanan sudah dirasakan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kejarlah kebaikan Allah itu, renungkan dalam kehidupan, supaya dalam kehidupan ini semakin terus kita melihat segala janji-Nya. Contoh dalam firman Tuhan yang tidak mengecap, yang tidak bersyukur kasih Allah di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan menyediakan yang terbaik kepada Adam dan Hawa. Apa yang tidak ada di dalam Taman Eden? Semua berkat Tuhan ada. Bahkan sebelum Tuhan membawa mereka, sudah Tuhan siapkan semua dengan indah. Tapi Adam dan Hawa, apa yang terjadi bagi mereka? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Mereka tidak mengakui, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka berjalan dengan pikiran mereka, mereka berjalan dengan kemauan mereka sendiri. Mereka tidak taat kepada perintah Allah. Sehingga apa yang terjadi karena tidak ada bersyukur Adam dan Hawa, keluar dari taman itu. Siapa yang mengeluarkan? Tuhan, bukan manusia. Jadi ibu-ibu, kalau tidak ada mengucap syukur, akibatnya yang ketiga, Tuhan mengeluarkan kita dari berkat. Berkat itu tidak kita lihat, berkat itu jauh dari kita. Tapi yang ada apa? Apa yang dialami Adam dan Hawa? Saling menyalahkan. Baru apa yang dialami? Mereka sembunyi, mereka takut. Itu yang terjadi kalau tidak mengucap syukur. Takut. Tuhan datang, Tuhan menghampiri mereka, Tuhan memanggil mereka, di manakah engkau Adam? Tapi apa yang terjadi? Mereka sembunyi, jauh dari hadapan Tuhan. Itu yang terjadi akibat kalau tidak mengucap syukur. Mari kita selalu mengucap syukur. Mari salam kiri kanan kita katakan, mari tetap mengucap syukur. Ya. Natal telah terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersyukur apapun yang kita alami dalam hidup ini. Kita nggak tahu perjalanan kita ke depan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan ada persungutan, jangan ada menyalahkan. Seringkali kehidupan manusia sudah diberkati, maka apa yang terjadi? Selalu apa? Menganggap apa? Kurang. Sehingga kalau sudah dirasanya kurang, maka yang ada apa? Bersungut. Ada yang bersungut dalam pelayanan PPA di tempat ini? Ada yang pernah ada bersungut? Wah, gimana ya itu? Kok begitu, maunya begini dan begitu? Biasanya kan manusia begitu, ya kan? Banyak begitu. Makanya kami karena bersungut, ya sudah, tidak jadi berkat untuk dia. Buat apa? Ya kan? Lebih baik kita berhentikan. Saya berhentikan PPA, saya bangkitkan TK. Ya, sampai saat ini TK saya ada, les musik, les bimbingan belajar, jalan.
Kenapa bisa jalan? Karena orang tua yang memberikan anaknya mendukung. Saya bersyukur dengan TK saya. Orang tua begitu antusias mendukung. Mereka kalau ada kegiatan besok kami datang, orang tua kemarin belanja hadiah untuk anak-anak. Walaupun botol minum, mereka sendiri yang bekerja. Mereka menabung demi anak-anak, bukan dari kas TK. Mereka memberikan karena kasih itu memberi. Amin. Diantar ke rumah, ditelepon pas saya di kantor, Bu, siapa yang ada di rumah? Dikatakan ada anak saya antar, Bu, ada botol minum. Dari dulu sampai sekarang saya melihat bagaimana perhatian mereka kepada guru-guru. Apalagi kalau hari guru panen. Gimana kalau hari guru di sini panen guru-guru? Ya, setiap kalau hari guru saya panen baju, sepatu, kue. Nanti mereka katakan, Bu, gimana ini? Ya, itu berkat buat kalian. Memberi itulah kasih. Amin. Apa yang bisa kita lakukan di pelayanan di tempat ini? Berikan yang terbaik. Mungkin ada satu kelompok yang saya tangani, ibu-ibu, dan berkata kepada saya, Bu, tahun depan saya siapkan celengan di kelompok ini. Untuk apa, Bu? Karena kita merindukan ada AC di gereja kita. Kemarin ibu-ibu, 8 orang ibu-ibu menyumbang order dengan harga 9 juta. Dalam 2 hari mereka bekerja. Mereka memberi. Saya yakin mungkin berapa banyak ibu-ibu di tempat ini mungkin ada grup, ada kelompok. Apa yang bisa kita berikan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini? Tidak rugi ibu-ibu kalau kita memberi untuk Tuhan. Amin. Apa yang menjadi kenang-kenangan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini? Beri yang terbaik. Coba lihat semoga ini saya datang tadi, luar biasa. Dan Ibu Gembala katakan masih banyak lagi, Bu, yang harus dikerjakan. Kalau hanya Ibu Gembala sendiri dengan Bapak Gembala tidak mampu, tidak mampu. Kita ada di tempat ini bersama untuk bergandengan tangan melayani Tuhan. Amin. Ingat kasih itu memberi. Itulah kasih. Percayalah, ada di jemaat itu dia hanya cari botol, tetapi walaupun dia hanya cari botol, awalnya dia biasa saja, tapi dia belajar memberi kepada Tuhan. Kehidupannya semakin diangkat Tuhan, kami melihat. Oleh sebab itu mari ibu-ibu, sebagai tanda kita mengingat kasih Allah dan bersyukur, mari kita memberi kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tidak rugi memberi kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Ya. Kejar kebaikan Tuhan. Orang yang mengejar kebaikan Tuhan, dia semakin memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia semakin memikirkan apa yang harus dia persembahkan kepada Tuhan. Karena kita sudah menikmati, kita sudah merasakan kasih Allah itu di dalam kehidupan ini. Beda Adam dan Hawa. Mereka bersumpah, mereka menyalahkan. Akhirnya apa? Keluar dari berkat Tuhan. Tuhan mengusir mereka dari tempat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi orang yang selalu
untuk bersyukur kepada Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita melihat di dalam Mazmur 118. Kita baca sama-sama ayat ini. 118. Kita baca kalau sudah ada di 118 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan Tuhan itu baik. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Kita rasakan kebaikan Tuhan. Karena itu janganlah kita bersungut, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, apa akibat orang yang selalu mengingat kasih Allah dalam kehidupannya dan yang selalu bersyukur? Yang pertama tadi akibatnya dia melakukan firman Tuhan. Yang kedua dia selalu mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga ada perubahan hidup. Di ayat yang kelima dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Di dalam ayat ini dikatakan ada kata insaf. Dalam bahasa Ibrani artinya adanya kesadaran. Insaf dalam bahasa Ibrani adalah adanya kesadaran. Orang yang mengalami perubahan dalam hidup ini, dia insaf, dia sadar. Banyak orang tidak sadar dalam kehidupannya bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Tapi kita bersyukur kita yang ada saat ini karena kita sadar bahwa kita ada karena Tuhan. Amin. Ya. Adanya kesadaran. Orang yang sadar dia semakin terus hidupnya semakin berubah, semakin lebih baik, semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itulah orang yang sadar. Apa perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Perubahan di dalam pemahaman kehidupan kita terjadi kalau ada kesadaran. Berubah pola pikir kita yang biasanya kita takut, biasanya kita khawatir, biasanya kita bimbang, maka berubah menjadi pemahaman yang yakin kepada Tuhan. Pemahaman yang semakin apa? Untuk percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Mungkin kita bergumul tentang anak-anak kita ke depan. Bagaimana masa depan mereka? Kemarin ada keluarga yang kami layani. Karena apa? Anak 2 kuliah. Suami istri ragu ke depan. Saya katakan, anak itu hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Itu bukan milik kita. Tapi yang kita lakukan, bawa dia kepada Tuhan. Tanamkan firman Tuhan kepadanya. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, itu akan terjadi bagaimana. Bangsa Israel, pemahaman mereka tentang Tuhan tidak ada kesungguhan. Tuhan menyatakan
orang karena pemahaman tidak berubah, apa yang terjadi? Mengeluh terus. Sudah diberkati, terus mengeluh. Sudah diberkati, terus bersungut. Sudah diberkati, terus jauh kepada Tuhan. Karena kenapa? Pemahaman yang belum berubah. Tapi orang yang mengingat kasih Allah selalu bersyukur, mengalami perubahan. Dalam pemahamannya ada perubahan. Dia yakin kepada firman Tuhan. Ya. Tidak ada yang sia-sia apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman ini. Karena itu mari kita dalam pemahaman kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi lagi? Pemahaman. Kalau kita melihat bagaimana pemahaman yang berubah. Zakheus, sebelum dia bertobat, dia suka menguras, ya kan? Dia pikirkan dirinya sendiri, semua untuk dirinya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang dikatakannya? Dia mengembalikan apa yang sudah diperas. Dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan orang lain. Itulah kalau perubahan pemahaman. Kalau sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya. Ayub, walaupun dia menderita, tapi pemahamannya tentang firman Tuhan, dia bersyukur tentang penderitaan itu. Masakan yang baik kita bisa terima, yang tidak baik masa kita tidak terima. Walaupun habis semuanya, tapi karena pemahamannya tidak menjauhkan dia dari Tuhan. Itulah kalau pemahaman ada perubahan dalam hidup ini. Lalu apa yang lagi? Perubahan apa yang terjadi? Status. Perubahan status. Kita lihat contoh dalam Alkitab. Daud kerjanya apa? Menggembalakan domba. Tapi akhirnya apakah dia tetap menggembalakan domba? Tidak. Dia menjadi seorang raja. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi. Diangkat statusnya oleh Tuhan. Baru apa perubahan yang terjadi? Perubahan ekonomi. Siapa yang kita lihat dalam firman Tuhan? Perubahan ekonomi yang terjadi. Simon Petrus. Simon dikatakan sepanjang malam tidak menemukan apa-apa. Tapi pada waktu dia mengalami perubahan dalam kehidupan, dia melakukan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia mendapat sejumlah besar ikan. Dikatakan hampir koyak jalan itu. Ada perubahan. Orang yang semakin terus mengingat kasih Allah, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, mengalami perubahan dalam kehidupan. Ada perubahan pemahaman, ada perubahan status, perubahan ekonomi terjadi dalam kehidupan. Itulah yang Tuhan sediakan, itulah yang Tuhan berikan. Makanya tidak ada alasan untuk tidak mengingat kasih Tuhan. Harus bersyukur sehingga kita mengalami perubahan-perubahan itu. Status kita diubah oleh Tuhan. Ekonomi kita diubah oleh Tuhan. Mungkin ekonomi kita sekarang sulit. Ingatlah kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, marilah kita senantiasa mengingat kasih Allah dan selalu bersyukur.
Dengan Natal ini, mari kita selalu untuk lebih lagi bersyukur. Apa yang kita alami di tahun ke depan, tetaplah bersyukur dan ingat kasih-Nya. Karena itu akan membuat kita semakin kuat teguh di dalam Dia. Biarlah firman ini akan membawa kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Ada 3 akibatnya kalau kita mengingat kasih Allah dan bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama akibatnya menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukanlah itu dalam kehidupan. Dan yang kedua dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang ketiga dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita selalu mengingat kasih-Nya, ada perubahan pemahaman, perubahan status, perubahan ekonomi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Renungkanlah betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan ini. Renungkanlah betapa dalamnya kasih-Nya yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada bersatu di tengah-tengah pelayanan di tempat ini, bukan suatu kebetulan. Kalau Tuhan izinkan boleh ada PPA di tempat ini, bukan hanya suatu kebetulan, tapi supaya kita dibawa semakin mengingat kasih-Nya, bersyukur kepada-Nya. Saudaraku, sudah 18 tahun berdirinya PPA di tempat ini. Apa yang sudah engkau berikan kepada Tuhan? Apa yang sudah engkau berikan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Marilah kita bergandengan tangan, karena pelayanan ini adalah milik Tuhan. Dukunglah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari bersama bergandengan tangan, doakan, persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan, karena bukan kepada manusia kita lakukan. Kita akan memuji Tuhan. Saya mengundang singers untuk maju. Bersyukur selalu bagi kasih Tuhan. Bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana untuk masa
bertumbuh kepada Tuhan. Renungkanlah kasih Tuhan yang sudah kita kecap dalam hidup ini. Bersyukurlah kepada Dia. Berdoalah bagi Dia. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Komitmenlah untuk sungguh-sungguh semakin menyerahkan hidup kepada-Nya. Musik mengiringi dengan pelan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan sungguh menjamin setiap kehidupan kita. Karena itu selalulah ingat kasih-Nya. Ingatlah kebaikannya. Bersyukurlah. Bersyukurlah melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Anak-anak kita dibina. Anak-anak kita diperhatikan. Anak-anak kita mengalami kasih sayang melalui setiap pembina dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Karena itu, mari kita mendukung dengan sungguh-sungguh. Mari kita mendoakan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita bergandengan tangan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Sehingga melalui pelayanan ini, anak-anak kita mengalami berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan. Kalau Tuhan satukan kami di tempat ini, untuk kami bersama mengingat kasih Allah, untuk kami bersama bersyukur atas anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa, terus ikat kami di dalam Engkau, sehingga melalui pelayanan PPA yang ada di tempat ini, kami semakin bersama melayani Tuhan. Baik para pembina, baik para penggembala, dan juga orang tua yang ada, yang telah disatukan di dalam pelayanan di tempat ini, untuk bergandengan tangan melayani. Berkati ya Tuhan. Biarlah dengan kebenaran akan menjadikan setiap kami umat-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk semakin mengecap